Iya. Pegang kepala. Iya. Telinga, hidung. Lebih tepat, kepala, telinga, hidung, perut. Kalau Kade panggil teman-teman semuanya bilang siap. Siap membuat bangga orang tua yang melahirkan kita. Siap membuat bangga 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang nih. Guru-guru kalian ini pahlawan tanpa tanda jasa akan berkata seperti itu. Tuh lihat, sekarang Gubernur Karangtengah adalah guru saya. Lihat, anggota dewan adalah anak didik saya. Lihat ya, seperti itu. Siap? Bilang siap ya, oke. Teman-teman, siap. Kurang semangat. Teman-teman, siap. Teman-teman, siap. Teman-teman, siapa yang pengen bikin bangga guru-guru kalian? Angkat tangannya. Udah mandi apa belum? Nggak berani angkat tangan. Siapa yang pengen bikin bangga orang tua yang melahirkan kita? Angkat tangannya. Sayanya yang semangat, saya. Siapa yang pengen jadi orang hebat? Siapa yang pengen jadi orang sukses? Siapa yang pengen jadi orang sukses? Yang semangat. Siapa yang pengen jadi orang hutan? Teman-teman, teman-teman, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru semuanya, terima kasih atas waktunya. Saya yakin sekali bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi sudah diatur di atas di langit bahwa pada hari ini jam 8 lebih sekian KAD akan berbicara di depan anak-anak yang luar biasa. Sudah diatur. Jadi tidak ada yang kebetulan. Maka dari itu kita semua sebagai murid-murid jangan pernah mau jadi murid yang kebetulan. Karena di luar sana banyak yang mimpi pengen jadi bagian dari murid-murid SMA Negeri 1 Tarakan. Betulan murid kan? Benar, murid yang betulan. Jadi kenapa di luar sana ada yang antri pengen sekolah di sini? Akhirnya pada saat dia lulus dari SMP nggak keterima, dia nangis. Ya Allah, sekolah impian saya ternyata saya nggak diterima. Tapi kita yang ada di dalam ini, maka dari itu jangan jadi murid yang kebetulan. Jadilah murid yang betulan, supaya kita bisa bikin bangga orang-orang yang kita sayangi. Teman-teman, iya. Teman-teman, iya. Teman-teman, iya. Perhatikan teman-teman semuanya, waktu tidak akan pernah bisa kita suruh berhenti. Karena apa? Waktu berjalan terus. Nanti kelak kalian semuanya akan pegang mic sama seperti kepala sekolah ngomong di depan. Nanti kelak kalian semuanya akan melihat bagaimana duduk di kursi anggota dewan. Sekarang kita cuma pada saat lagi berobat, kita sakit diobati sama seorang dokter. Nanti kelak kita akan seperti itu. Kita akan menjadi dokter dan mengobati orang lain. Maka dari itu teman-teman semuanya, pergunakan waktu kita semaksimal mungkin. Teman-teman, yang nanti ujungnya kita semuanya adalah mimpinya pengen masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga? Mau nggak dengar Sedikit anak. Oh, lihat yang laki-laki belakang semangkot. Saya. Ayo dong, nggak ada yang pengen masuk surga. Lagi, siapa yang pengen masuk surga? Orang semangatnya lagi. Siapa yang pengen masuk sumur? Teman-teman, teman-teman,
Tadi kepala sekolah menyampaikan bahwa Kak Ade suka dongeng, benar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan cuma mata yang ada di kepala, tapi mata kaki ini sudah mengantarkan Kak Ade dari mulai Sabang sampai Papua. Bersama Kak Hari. Bukan cuma kalau kita lihat, saya melihat dengan mata kepala saya itu cuma lewat handphone. Tapi Kak Ade, mata yang ada di kepala Kak Ade, mata di kaki Kak Ade sudah mengantarkan Kak Ade keliling Indonesia. Ngapain? Kak Ade datang ke lokasi-lokasi bencana. Tadi kepala sekolah menyampaikan Kak Ade punya anak yatim, benar. Karena apa Kak Ade datang ke lokasi bencana? Ngapain? Menghibur anak-anak yang dalam hitungan detik, yang tadinya orang tuanya ada, dalam hitungan detik sudah diambil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang tadinya paling kaya raya di Bengkulu pernah terjadi. Ada orang yang paling miskin di kampung tersebut, dihina, dicaci, dimaki, dia bilang, woi rojak miskin, kamu miskin. Tapi kata ayahnya, nak lihat, kita bisa kuat karena ada ayah yang menguatkan kita. Kita bisa lahir ke dunia karena ada ibu yang berjuang melahirkan kita. Ayahnya bilang, nah, nggak apa-apa kamu dibilang miskin, nggak apa-apa kamu dibilang rumah kamu bukan dari tembok yang bagus, tapi kamu kaya hati. Apa yang terjadi pada saat itu tahun 2009, satu hari sebelum bulan puasa, gempa menghancurkan semua rumah yang begitu bagus. Lantai 2, lantai 3 semua rata dengan tanah. Tapi rumahnya si Roza karena terdiri dari bilik, terdiri dari kayu semuanya, tetap berdiri kokoh. Dan saat itu Allah jadikan Roza orang yang paling kaya di kampung tersebut. Orang yang menghina pagi siang sore, kakaknya, orang tuanya ada yang masih baik, itu ngungsi di rumahnya si Roza. Jadi kalau sudah terjadi musibah, itu Tuhan Allah semudah membalikan tangan begini. Teman-teman, teman-teman, ceritanya, kisahnya agak sedih. Berani nggak tuh? Mau nggak cerita sedih? Mau nggak? Mau nggak? Nggak sedih ceritanya nih? Kisah nyata, mau nggak? Mau, benar? Oke, kalau begitu lihat kompaknya. Tepuk satu. Kurang semangat. Ini kelas berapa yang kurang semangat ya? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu. Jadi pada saat kalian datang ke lokasi bencana, ini kalian sudah ada, kayaknya sudah lahir. Kejadiannya di mana? Di daerah Palu. Palu. Kalian mau di Palu? Mau? Kalian nggak mau, sakit. Kejadiannya di daerah Palu. Mungkin kalau anak-anak SMA 1 ini sudah paham apa yang namanya gempa bumi. Gempa bumi itu adalah tempat mereka berdiri, tanah tempat mereka berdiri, itu buminya, tanahnya digoncang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nggak nyampe 1 jam, nggak nyampe setengah, nggak nyampe 15 menit, cuman paling lama itu, paling lama nggak nyampe sampai 5 menit. Tapi apa yang terjadi? Habis semua. Itu gempa bumi. Yang kedua, apa namanya teman-teman? Tsunami. Apa itu tsunami? Tsunami itu air di tepi pantai, air di lautan. Karena ada gempa, ada palung yang terbuka, itu langsung tinggi sekali menyapu semua yang ada di daratan. Dan yang ketiga, mungkin teman-teman semua masih asing. Apa coba? Yang tahu nanti Kak Ade kasih hadiah. Yang tahu, namanya adalah likuifaksi. Oh, apa coba likuifaksi? Likuifaksi. Karena waktunya sedikit, Kak Ade yakin kalian semua tahu. Likuifaksi itu apa teman-teman semuanya? Jadi pada saat di Palu itu Tuhan Allah kasih ujian 3
in one. Satu langsung tiga sekaligus. Pertama gempa. Langsung dua. Teman-teman, yang kedua adalah tsunami. Jadi mereka pada lari ke dataran tinggi. Tsunami, tsunami, tolong tsunami, lari kencang. Pada saat itu sama kayak kiamat kecil. Adik lupa sama kakaknya, kakak lupa sama adiknya, orang tua lupa sama anaknya. Di Jogja pada saat gempa tahun 2006, kisah nyata, ibunya lagi masak, gempa terjadi di pagi hari, dia langsung lari keluar, sudah selamat, dia lihat rumahnya, baru sadar bilang, ya Allah, anak saya yang baru umur 5 bulan masih di dalam, ya Allah, nangis terus. Berikutnya yang namanya likuifaksi, teman-teman semuanya, setelah gempa biasanya orang nyari kemana? Ke lapangan. Ngapain ke lapangan? Jauh dari bangunan. Tujuannya apa? Supaya mereka selamat kalau ada lagi gempa susulan. Apa yang terjadi pada saat semua lari ke lapangan? Daerahnya namanya Perumnas Balaroa. Lebih dari 100 orang, hampir 500 orang kumpul semua di lapangan. Dia bilang begini, selamat. Yang imannya kuat, yang hatinya belum terlalu banyak yang tidak baiknya, langsung bilang, ya Tuhan, aku belum sempat minta maaf sama ibu aku. Ya Tuhan,